itu suatu pelayanan yang baik ya. Sebagai tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, PKM ini usianya masih sangat muda. Tentu saja kita secara berkelanjutan mensosialisasikan apa-apa saja yang harus Bapak Ibu upayakan untuk memperoleh manfaat dari fasilitas ini. Slide. Iya, jadi ini memang dimulai dari akhir 2021 ya sebagai layanan atau manfaat yang diberikan dari YPTKM untuk karyawannya. Kemudian ya tujuannya tentu saja untuk memberikan layanan kesehatan ya. Ini sebenarnya sebagai suatu tambahan manfaat kesehatan di samping BPJS yang memang sudah mandatory atau wajib dibiayai oleh YPTKM. Kemudian berikutnya, ini kurang lebih garis besar Bapak Ibu yang sudah memang berlaku secara universal dan sudah kesekian kalinya disosialisasikan. Jadi Bapak Ibu ini sebagai peserta PKM itu kami memperoleh data atau kami entrikan via melalui DSDI, kami olah datanya, dan jika memang Bapak Ibu sudah tercatat sebagai peserta PKM, nanti di slide belakang ada sosialisasi mengenai aplikasi, apakah Bapak Ibu benar sudah terdaftar sebagai peserta, atau datanya sudah benar atau salah, nah itu ada di belakang. Nah, kita mempunyai ada 8 provider, ya sebentar lagi akan menjadi 9 sesuai dengan masukan Bapak Ibu untuk penambahan provider. Yang pertama itu di PPK1. PPK1 itu adalah layanan pertama yang Bapak Ibu harus datangi ya secara umum. Kita itu punya RSGM Maranatha, gedungnya yang hijau di sebelah selatan dari Maranatha. Kemudian RSUKM, ini lokasinya di exit tol Marga Asih, Kopo. Kemudian Klinik Elim ini di Jenderal Sudirman. Nah, ini semua Bapak Ibu kita sudah terkoneksi sehingga Bapak Ibu apabila sudah terdaftar sebagai peserta PKM itu bisa langsung datang ke PPK 1 ya. Manakala Bapak Ibu harus dirujuk ke PPK 2 atau rumah sakit, misalnya Bapak Ibu membutuhkan pelayanan spesialis penyakit dalam atau penyakit bedah dan lain-lain, itu kita rujuk ke PPK 2 yang sudah ditentukan. Tentu saja kalau PPK 1 kan kita dilayani dokter umum atau dokter gigi umum. Di PPK 2 kita akan dilayani oleh dokter spesialis sesuai dengan surat rujukan yang Bapak Ibu terima. Ini ada 5 rumah sakit saat ini, RSGM, RSUKM, RS Immanuel, Rumah Sakit Santosa, tapi ini Santosa yang sentral ya, yang Kebonjati, bukan yang Kopo. Kemudian ada Santo Yusuf ya. Nah, ini memang ada beberapa pengecualian ya sebagai terobosan dari PKM. Jadi ada beberapa kasus yang boleh langsung ke PPK 2 ya, boleh langsung ke rumah sakit. Itu ada 3, nanti kita share setelah slide ini ya. Di PPK 2 ini Bapak Ibu akan mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis atau penunjang medis itu pemeriksaan lab, radiologi, dan lain sebagainya. Nah itu apabila kasus normal ya, rawat jalan atau rawat inap normal. Tapi apabila Bapak Ibu dalam keadaan gawat darurat atau di luar kota Bandung, di mana tidak terdapat provider yang sudah disediakan, Bapak Ibu ini akan dipersilahkan menuju vaskes yang terdekat ya. Nanti akan kalau memang kasus gawat daruratnya dilayani di provider yang sudah terdaftar, itu akan langsung dilayani sesuai ketentuan. Memang bila Bapak Ibu di luar kota itu kita penggantian secara reimburse. Nanti reimburse ada linknya di belakang slide. Ini ada beberapa, ini bisa dilihat ya di website itu
Jadi pasien membawa kartu sekarang bisa sudah digital ya, nanti aplikasi ada di belakang, kemudian mendaftar, ini kurang lebih sama ya, klinik umum atau rujukan, mendapatkan pelayanan, dan tanda tangan. Slide. Nah ini yang tadi gawat darurat ya, kurang lebihnya seperti ini. Slide. Nah ini kita ada sedikit audiovisual mengenai pelayanan yang kita dapatkan di RSGM. Mohon maaf masih loading Bapak Ibu. Jadi ini RSGM Maranatha fasilitas yang paling banyak. Ya, nah, ya terima kasih. Demikian secara singkat audiovisual ini PPK 1 tadi sudah disebutkan. Kemudian lanjut. Nah ini ada 3 kasus yang Bapak Ibu dimungkinkan untuk langsung menuju rumah sakit, tapi hanya khusus di RSUKM ataupun di RSGM ya. Jadi yang pertama itu adalah kasus kontrol kehamilan rutin ya. Jadi kontrol kehamilan rutin ini tidak perlu lagi meminta surat rujukan ke RSGM, tapi boleh langsung ke dokter spesialis kandungan di RSUKM. Jadwalnya sudah ada, nanti teman-teman akan share. Kemudian poli anak ini ada baik di RSUKM maupun di RSGM, tapi hanya untuk kasus-kasus imunisasi dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada hepatitis B, BCG, campak rubella, polio, dan DPT. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan kacamata, pemeriksaan visus rutin ya. Kan kita ada tanggungan kacamata, ini dipersilahkan datang langsung ke spesialis mata di RSUKM. Di luar dari RSUKM dan RSGM, untuk ketiga kasus di atas tetap menggunakan rujukan dari PPK 1 yang sudah ditentukan. Ya, ini aplikasinya Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Tinggal diketik ya, PKM Maranatha, nanti akan muncul Bapak Ibu download. Kurang lebih tampilan interface pertamanya seperti ini. Ya, username-nya sangat mudah. Nomor peserta PKM Bapak Ibu tinggal masukkan. Kemudian password-nya semua sudah template seperti ini. Ya, nanti akan muncul di tampilan kedua ini. Pada saat Bapak Ibu tidak bisa masuk melalui nomor peserta Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu belum terdaftar sebagai peserta PKM. Ya, di dalam aplikasi ini terdapat kartu peserta, kemudian riwayat Bapak Ibu
berobat kemana, kemudian bisa melakukan reimbursement, baik secara online ya. Kemudian ada berita apabila memang ada yang kami share dan update-update lainnya. Ya. Selain dari aplikasi, Bapak Ibu juga bisa membuka via website ya. Di browser ada Chrome, ada Mozilla, Explorer juga bisa. Ini tinggal diketik pkm.yptkm.or.id/peserta. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita loginnya sama nomor peserta dan password. Harus dilengkapi. Rawat jalan, rawat inap, kacamata, dan persalinan memang harus meletakkan berkas-berkas yang Bapak Ibu, nominal yang Bapak Ibu akan dapatkan sesuai dengan golongan yang Bapak Ibu miliki. Contohnya misalnya Bapak Ibu pemegang kartu Silver 1 kemudian melahirkan, itu akan diberikan penggantian sebesar 5 juta. Atau kacamata sebesar 500.000 per tahun, per satu kali ya. Jadi jatah kacamata itu 1 tahun itu hanya 1 kali Bapak Ibu. Nah ini nominalnya, ini semua ada di dalam aplikasi ataupun melalui web DSTI itu sudah ada. Jadi yang dijamin adalah persalinan, ini tambahan ya, persalinan, kacamata, dan protesa gigi. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu apabila berobat, yang pertama ini ada beberapa formulir supaya Bapak Ibu aware ya yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jaminan pelayanan berarti Bapak Ibu tercantum sebagai peserta PKM. Kemudian apabila di sini sudah sesuai ya kelas dan lain sebagainya, silahkan diperiksa apabila Bapak Ibu berobat. Kemudian surat rujukan. Surat rujukan nanti akan ditujukan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah tertera rumah sakit yang dituju, itu tidak bisa mengganti tanpa seizin dokter penanggung jawab Bapak Ibu. Jadi harus sesuai dengan polikliniknya, di sini penyakit dalam contoh ya, dan rumah sakitnya RSGM. Di sini sudah ada tanggal. Untuk kasus-kasus penyakit kronis, contohnya di sini penyakit kencing manis ya, diabetes mellitus tipe 2, itu berlaku selama 3 bulan. Ya, tapi kalau kasus-kasusnya yang akut, misalnya katakanlah typhoid fever, itu hanya berlaku selama 1 bulan, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diperhatikan
jenis penyakitnya, poliklinik, dan rumah sakit yang dituju. 3 bulan itu berlaku sejak tanggal surat rujukan ditandatangani. Jadi bukan sejak tanggal Bapak Ibu datang ke poli yang dituju. Kemudian tindak lanjutnya jangan lupa mengingatkan sejawat untuk diisi apakah Bapak Ibu untuk kontrol kembali, karena itu menjadi bantuan untuk petugas rumah sakit yang menerima Bapak Ibu. Nah, ini ada surat keterangan, ini merupakan rekam medis Bapak Ibu ya, yang akan menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah dilayani dan kami jamin oleh pelayanan kesehatan Maranatha. Nah, ini ada satu tambahan Bapak Ibu, karena selain PKM yang kita punyai, itu kita sudah dibiayai BPJS, ini dengan pembiayaan sesuai dengan Perpres, itu pemotongan dari gaji Bapak Ibu dan dibiayai oleh pemberi kerja, dalam hal ini YPTKM. Ini salah satu yang dipotong itu untuk BPJS. Jadi sayang sekali kalau BPJS ini tidak digunakan, ya. Jadi ini kurang lebih skemanya sama ya. Mungkin yang membedakannya adalah PPK 1-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh BPJS. Ini datang dulu ke PPK 1, kemudian ke PPK 2 atau rujukan dan sebagainya. Ini kurang lebih sama. Berikutnya ya. Ini yang lebih simpelnya. Kasus gawat darurat juga skemanya kurang lebih sama seperti PKM. Jadi prinsipnya itu adalah komplementari, saling melengkapi dari BPJS dan PKM, karena kedua-duanya adalah fasilitas yang sudah diberikan oleh YPTKM untuk menunjang kesehatan Bapak Ibu semua. Slide lagi. Iya, ini Bapak Ibu, BPJS juga sekarang sudah ada aplikasinya, ya. Sekarang kita tidak repot dengan nomor BPJS, sekarang sudah single ID, tinggal Bapak Ibu berbekal dengan NIK, nomor identitas kependudukan Bapak Ibu, itu bisa dibuka melalui aplikasi mobile JKN. Ini bisa di-download dan silahkan disesuaikan dengan data Bapak Ibu. Nah, ini merupakan satu fasilitas kesehatan yang sudah dibiayai dan akan disinergikan khususnya dalam kasus-kasus rawat inap ataupun pembedahan, tindakan, atau ODS yang memang bisa dilakukan secara COB. COB itu Coordination of Benefit. Jadi kita sudah bayar BPJS, kita punya PKM, kita manfaatkan keduanya untuk menjadi satu yang lebih baik. Slide. Nah, ini contohnya sudah ada peserta yang menggunakan metode COB ini. Jadi nanti misalnya Bapak ini dirawat di ruang VIP, itu nanti akan ada potongan dari BPJS dan juga ada tanggungan dari PKM, ya, sehingga Bapak Ibu akan mendapat manfaat yang tidak berkurang, tapi tetap mengoptimalisasi fasilitas yang sudah dibayarkan oleh Maranatha. Ya. Right. Nah, ini Bapak Ibu memang sering ini ada pertanyaan, ya. Ada beberapa obat-obatan yang ini kurang lebih kan kita formularium obat itu merupakan turunan dari ketika kita masih menggunakan InHealth. Bahkan sekarang sudah ditambahkan sekitar 120 merek obat, ya, bukan jenis, tapi merek obat, mengakomodasi obat-obatan yang memang ada di provider kita. Sehingga secara umum obat-obatan ini sudah sangat mencukupi. Tapi kalau memang ada peresepan di luar formularium, contohnya herbal, contohnya jamu, atau bahkan minyak angin dan lain segalanya, itu tidak ditanggung. Yang kedua, obat kosmetik untuk kecantikan tidak ditanggung. Ketiga, obat permintaan sendiri jelas tidak ditanggung. Keempat, obat herbal suplemen tidak ditanggung. Nah, ini selain itu juga ada juga
Bapak Ibu kalau tidak mengikuti prosedur, tadi kan sudah ada alur ya Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu langsung datang ke rumah sakit, oh saya mau ke poli bedah. Jadi pasien yang mengatur dokter atau rumah sakit itu tidak kami tanggung karena di luar alur yang sudah ditentukan. Kemudian biaya ambulan itu tidak ditanggung. Diagnostik ini untuk kelas silver dan blue harus dengan pertimbangan khusus ya. Tapi secara umum ini tidak ditanggung USG, CT scan, MRI karena ini termasuk dalam pemeriksaan canggih yang menerima tanggungan diagnostik ini hanya kategori gold. Kemudian penyakit gangguan jiwa, mental, cacat bawaan, kelamin, penyakit penggunaan alkohol, cedera akibat perang, huru-hara, kanker, lupus, dan ITP, bencana nasional. Nah, itu yang tidak ditanggung juga oleh PKM. Kemudian radioterapi, kateterisasi jantung, hemodialisis, SWL, itu pemecahan batu ginjal menggunakan ultrasound ya, kemudian tindakan bedah BTKV ini khususnya, dan kosmetik, pencakokan organ, usaha bunuh diri, kecelakaan yang diakibatkan pelanggaran lalu lintas, perawatan tindakan berhubungan estetika, santunan duka juga tidak diberikan oleh PKM. Ya, kita dengarkan beberapa testimoni. Yang saya rasakan asal kita mengikuti prosedur yang PKM keluarkan, sebetulnya saya merasa pelayanan PKM itu bagus begitu ya. Tetapi yang syaratnya tadi, jadi harus mengikuti apa aturan-aturan yang sudah PKM keluarkan untuk pengguna kartu PKM ini. Untuk saya pelayanan di PKM ini luar biasa ya. Selama saya mendapatkan manfaat dari PKM, para stafnya juga melayani dengan sepenuh hati. Saya merasa sungguh terbantu. Sejauh ini ketika saya menggunakan PKM, saya tidak ada kendala sama sekali ya. PKM sangat membantu ya, menunjang begitu ya dalam pengobatan keluarga dan juga saya. Oke, untuk pelayanan PKM selama ini sih saya rasa cukup baik ya. Untuk dengan asuransi sebelumnya tuh kan agak repot gitu ya. Tapi kalau dengan PKM tuh sekarang semuanya tuh lebih mudah, lebih cepat. Jadi dari pasien diperiksa sampai mendapatkan obat itu menurut saya lebih cepat ya. Sehingga pasien pulang itu udah bisa langsung membawa obat yang sebelumnya nggak bisa langsung dapat kayak gitu. Saya, istri saya, dan anak saya sudah memakai dan menggunakan kartu PKM ini dan juga layanan PKM ini. Dan saya merasakan ya tadi bahwa kalau kita mengikuti aturan dan syarat-syarat yang PKM terapkan, tidak ada masalah sebetulnya. Jadi saya sampai saat ini sudah hampir berbulan-bulan untuk kontrol tiap bulan dan juga untuk pengobatan yang biasa aja juga dilayani, dan juga termasuk pembuatan kacamata, dan itu pun dilayaninya dengan bagus dan tidak ada kendala asal semua mengikuti aturan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PKM. Pada bulan Agustus tahun ini saya harus mengambil keputusan untuk melakukan operasi dan lewat PKM ini saya dibantu untuk dirawat di rumah sakit UKM, lalu kemudian juga mendapatkan manfaat dari PKM ini dengan sangat baik. Kesan saya selama mendapatkan pelayanan di PKM itu cukup baik ya, karena beberapa masalah kesehatan yang saya alami itu khususnya di awal tahun ini saya ada kecelakaan, dan untuk itu saya membutuhkan operasi karena tangan saya ini katanya retak dan remuk ya, jadi harus dioperasi. Nah, waktu saya dioperasi, saya rawat inap sampai operasi selesai, dan juga ada treatment khusus pasca operasi, yaitu lakukan fisioterapi
Nah itu semua ya puji syukur dan terima kasih juga kepada PKM yang sudah menanggung semua biaya itu dan tentu saja ke depan masih ada lanjutan dan katanya itu juga akan ditanggung oleh PKM. Jadi saya rasa selama ini kesan saya sangat baik ya terhadap PKM. Sejauh ini saya menggunakan PKM tidak ada kendala sama sekali, lancar ketika saya mengikuti prosedur sesuai dengan arahan PKM, semua terfasilitasi dengan baik. Jadi semoga pelayanan PKM ini semakin hari semakin meningkat dan kami percaya bahwa PKM ini di dalamnya tenaga-tenaga medisnya atau tenaga administrasinya juga bagus untuk mengurusnya, dan saya secara pribadi percaya semakin kedepannya juga akan semakin bagus, dan tentunya kami memohon kiranya PKM akan selalu meningkatkan pelayanannya. Masukan buat PKM ya untuk kedepannya, saya rasa mungkin perlu ditingkatkan untuk penjelasan alur pelayanannya, kemudian untuk pengcoverannya, batasnya sampai di mana gitu kan, karena ada beberapa yang masih sebetulnya bisa atau tidak gitu, jadi kadang-kadang kita masih bingung ya. Walaupun demikian, tapi kami juga cukup terbantu dengan pelayanan di customer service-nya ya, karena ketika kami bingung kami menghubungi juga langsung dijawab sebetulnya. Tapi alangkah baiknya bila misalkan itu bisa diperjelas, jadi kita langsung melayani itu bisa, oh ini bisa, ini enggak gitu. Untuk kedepannya sih kami harap mungkin itu aja yang bisa ditingkatkan sehingga kami bisa lebih cepat lagi ya untuk melayani, gitu aja. Ya, untuk ke depan ada 3 hal sih yang bisa saya sampaikan. Tentu saja dalam hal pelayanan yang lebih baik. Mungkin dulu karena awal-awal mungkin program ini masih baru juga di beberapa bagian di rumah sakit, jadi mungkin mereka masih mempelajari prosedurnya bagaimana, tapi saya pikir ini lama-lama akan makin jelas apa-apa yang di cover, mana yang tidak, aturannya bagaimana ya. Tapi dengan koordinasi yang makin lama makin baik, saya pikir sih harusnya ke depan sih akan terkoordinasi dan jadi lebih baik. Nah, yang kedua tentu harapannya sama seperti peserta PKM yang lain, yaitu cakupan penyakit pengobatan yang diberikan diperluas. Dan yang ketiga, berdasarkan pengalaman saya, ya karena ke tempat waktu kejadian tangan saya ini kejadiannya cukup dekat. Karena di pusat kota, jadi saya cukup dekat dengan Sentosa, cukup dekat dengan Immanuel, jadi saya bisa mengakses itu dengan mudah, sehingga karena kedua rumah sakit ini sudah menjadi mitra dari PKM, jadi segala sesuatu tentang pembayaran itu cukup mudah. Nah, jadi kalau PKM bisa memiliki mitra juga yang lebih banyak, lebih luas, tentu akan lebih baik lagi. Nah, itu sih dari saya. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari PKM, sosialisasi supaya bisa menjadi suatu informasi untuk Bapak Ibu, dan juga kami mendapat masukan untuk pelayanan PKM yang lebih baik lagi ke depannya. Tidak lupa kami mengingatkan Bapak Ibu, ini ada Instagram PKM, Bapak Ibu bisa follow untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan, juga bisa bertanya mengenai alur. Selain juga dari Instagram juga ada hotline PKM tertera di situ. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terutama untuk seluruh mitra kami, provider, RSGM, RSUKM, juga dari DSDI, Bu Noya, Pak Bambang, dan Bu Olga, serta seluruh keluarga besar Maranatha. Semoga PKM bisa melayani Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Bambang. Iya, terima kasih Dr. Dania atas pemaparannya. Ya. Mungkin dari 247 partisipan di Zoom meeting ini, Dok, kita akan buka sesi diskusi
Karena mungkin tadi ada yang baru bergabung di tengah-tengah, ada juga yang mungkin tadi saya juga dengar agak putus-putus dok suaranya. Jadi mungkin para peserta lain yang mungkin masih kurang jelas nanti bisa bertanya di sesi diskusi ini. Jadi sekali lagi PKM ini ya Bapak Ibu adalah salah satu program pelayanan kesehatan ya, yang ada di Maranatha ini. Banyak Bapak Ibu yang mungkin masih bingung di alur pelayanannya tadi. Tadi udah dijelaskan oleh Dr. Daniel. Masih bingungnya mungkin karena belum pernah dok. Sama sekali belum pernah. Berarti sehat dok. Berarti pesertanya kita harapkan sehat-sehat dok ya. Jadi belum pernah dok. Cuma mungkin dengar-dengaran dari peserta yang lain bahwa pelayanannya gini gitu dok. Ya, sekali lagi melalui sosialisasi ini kita harapkan para peserta mendapat pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai alur pelayanan di PKM ini yang bekerja sama dengan 8 mitra tadi ya dok ya. Jadi terutama tadi mengenai pelayanan di tingkat pertamanya dan pelayanan di tingkat keduanya ada 5 rumah sakit tadi yang bekerja sama ya dok ya. Dan mudah-mudahan harapan para Bapak Ibu sekalian peserta PKM ini lebih banyak lagi mitra yang bekerja sama dok. Terutama yang areanya dekat dengan Maranatha dok. Itu. Baik, kita akan buka forum diskusi. Di kolom chat tadi udah ada beberapa yang meminta materi sosialisasi, Dok. Jadi mungkin materi sosialisasinya boleh dikirim, Dok, ke DSDI untuk di-share kepada para peserta. Lalu ada dari Pak Rudi nih. Kalau Pak Rudi, selamat siang. Tanya apa perbedaan KIS dan BPJS? Apa peserta yang memiliki kartu KIS tidak perlu bayar iuran lagi seperti BPJS? Terima kasih. Oh, untuk Pak Rudi mungkin saya bisa langsung jawab. Bedanya KIS dan BPJS, BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, dari pemerintah, jadi institusinya, badannya. Sedangkan KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan sebagai identitas peserta BPJS. Itu Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Oh iya, terima kasih. Halo. Ya, udah jelas Pak. Jadi Kartu Indonesia Sehat KIS itu yang dikeluarkan oleh BPJS. Dan sekarang ini tidak lagi terbit kartu fisiknya, KIS ini tidak terbit kartu fisik, tapi secara digital melalui aplikasi JKN Mobile. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh aplikasi JKN Mobile, dipersilahkan untuk kemudahan jika suatu saat memerlukan pelayanan kesehatan melalui BPJS dan kartunya mungkin terselip atau lupa, jadi bisa menggunakan kartu digital yang ada di aplikasi JKN Mobile tersebut dengan terlebih dahulu mengunduh dan mengisi kolom pendaftarannya. Jika ada yang kesulitan, boleh ke DSDI untuk kita bantu. Maaf, itu tanya Pak Rudi. Bang. Berarti kartu KIS itu nggak bisa dipakai untuk berobat itu ya, masuk gitu ya? Cuma kartu BPJS kalau memiliki kartu KIS itu. Kartu KIS ini untuk berobat dengan memakai alur BPJS, Pak.
Oh ya, berarti kalau itu bisa dipakai ya. Ini Iya, contohnya, ini mah contoh bukan dari sini, mungkin contoh dari kalau orang-orang yang sudah tua, contoh orang tua saya nih, ya, punya kartu KIS dikasih sama RT RW. Nah, dia bisa bergunakan iya, untuk berobat ke rumah sakit, apa ke iya, yang fasilitas BPJS itu sama. iya Jadi nggak betul. ada iuran lagi. Itu mungkin sama ya gitu ya. Kalau yang dari pemerintah setempat itu dibiayai dengan program PBI, Pak, program bantuan iuran oleh pemerintah, Pak. Beda dengan yang perusahaan. Kalau Oh yang iya, perusahaan, peserta atau pegawai wajib dipotong premi 1%, Pak. oh iya, ke Itu BPJS emang bedanya. gitu. Iya. Jadi yang punya kartu KIS boleh berobat, tetapi melalui alur BPJS, Pak. Oh iya, oke. Yang Ya, kita sekarang sosialisasikan adalah yang PKM, Pak. Tapi tidak oke, menutup kemungkinan untuk BPJS juga jika ada pertanyaan. oke Baik, Pak itu Bang, terima mungkin Pak kasih. Rudi. Terima kasih. Yang berikutnya, ya makasih. Yang berikutnya ada dari Ibu Dian dari teknik. Selamat siang, mau bertanya RS mana yang bisa COB? Tadi dok mungkin ada penjelasan mengenai Coordination of Benefit COB ini. Dan Bu Dian ini bertanya RS mana? Mungkin bisa lebih jelas dok, apakah kelima RS yang bekerja sama tersebut atau ada beberapa aja dok? Ya, langsung saya jawab saja, Pak Bambang. Ya, silakan dok. Terima kasih, Pak Bambang. Izin menjawab, Bu Dian. Jadi, COB ini dengan BPJS mengingat fasilitas yang kita punya, PKM. Jadi, untuk COB itu lebih diutamakan untuk kasus-kasus rawat inap, kemudian yang perlu tindakan, ataupun ODS atau one day surgery. One day surgery itu contohnya katarak ya. Jadi alurnya seperti ini kalau boleh diuraikan, Bapak Ibu misalnya datang ke PPK 1, kemudian misalnya kasus katarak ya yang mudah gitu ya. Dirujuk ke spesialis mata nih, misalnya di rumah sakit UKM. Di rumah sakit UKM ternyata Bapak Ibu harus dioperasi katarak. Nah, memang kita arahkan untuk COB ya, untuk mengurangi beban dari Maranatha juga memanfaatkan fasilitas yang Bapak Ibu punya yaitu BPJS. Nah, Bapak Ibu akan didaftarkan dulu di waiting list di RSUKF sembari menunggu Bapak Ibu mengikuti alur BPJS juga. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari rujukan dari PPK 1 BPJS-nya. Karena PPK 1 BPJS itu pasti beda-beda sesuai dengan domisili Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Pak Bambang rumahnya di Cibogo, pasti ke Puskesmas Cibogo, seperti itu. Ya, nah surat rujukannya ini silahkan dicari, kemudian tinggal dibawa ke RSUKM. Nah, itu kita nanti di RSUKM akan diolah, maaf, diolah oleh pihak rumah sakit. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti ekses biaya di luar BPJS itu akan menjadi tanggungan dari PKM. Nah, rumah sakit mana saja yang menerima COB ini yang sudah berjalan hingga saat ini? Yang pertama adalah Rumah Sakit UKM, kedua Rumah Sakit Santosa, ketiga Rumah Sakit Immanuel, keempat Rumah Sakit Santo Yusuf. Ya, untuk RSGM sejauh ini karena rumah sakit khusus itu kita masih sangat selektif karena BPJS ini persyaratannya cukup banyak ya, apalagi tindakan yang kita mau COB-kan itu kan khususnya yang rawat inap, operasi ataupun yang tindakan lainnya. Jadi rumah sakit yang menanggung COB itu kurang lebih seluruh provider kita ya, kecuali saat ini untuk RSGM masih kasus-kasus yang sangat spesifik. Demikian Pak Bambang, Bu Dian, semoga menjawab. Ya, makasih dok. Bu Dian mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaan Bu Dian. Baik, berikutnya ke yang udah raise ada Ibu Maria Christine. Ibu Maria Christine, Iya, silahkan makasih boleh Pak. bertanya langsung. Secara keseluruhan saya sangat terbantu dengan adanya PKM. Cuman yang rada aneh ini, saya pernah ke
minta rujukan di RSGM, kemudian dari RSGM kartu saya saya biasa ke RSUKM, oke ke RSUKM. Dari RSUKM terus minta rujukan ke dokter yang lain gitu dan minta jawaban keesokan harinya. Pada saat saya kembali ke RSGM itu kartu saya bilang kata orang yang di depan tuh, Bu, kartunya nggak bisa dipakai, Ibu nggak bisa balik lagi ke sana, tunggu harus 3 hari. Nah saya kan malu hati gitu sama dokter yang menangani saya di RSUKM. Nah kan dia minta untuk besoknya saya untuk kembali, tapi kan karena saya nggak bisa dapat surat itu di RSUKM, ya saya nunggu 3 hari sampai dapat gitu surat itu. Nah itu yang membuat saya ya rada aneh gitu ya. Kalau nggak sakit sih nggak buru-buru ya nggak apa-apa sih, dokternya juga pasti nggak akan mungkin bilang besok ibu balik lagi ya ke sini gitu. Dan itu buat saya tuh jadi nggak enak sama dokternya gitu loh. Disuruh balik lagi kok ini pasien nunggu 3 hari kemudian baru balik lagi gitu loh. Itu yang buat saya rada aneh gitu ya. Tapi kalau yang dari RSGM ke RSUKM itu besoknya juga masih boleh dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ikut kemarin tuh medical check up dari Maranatha ya. Hasilnya ada yang aneh satu. Waktu saya konsultasi ke dokter mana ya, dokter yang sebelah penyakit dalam yang ada di RSGM, dokter RSGM bilang, Bu, ini ibu beneran hasil ECG-nya kayak begini. Emang ada apa dok dengan jantung saya? Saya kan udah langsung takut ya, kaget itu jantung kan. Kalau jantung kan begitu aneh sedikit, aneh gitu ya pasti. Dia bilang, ini kok detak jantung ibu aneh. Dia bilang gitu. Iya dok, aku bilang saya nggak tahunya dapatnya begini. Tapi ini beda sama yang dari RS Santosa. Ibu bawa yang Santosa, bawa saya bilang gitu. Nah emang dibedain yang di RS Santosa 2 kali sama yang di RS UKM itu bedanya jauh banget, acak-acakan yang di RSUKM. Terus dokternya bilang, ini kayaknya yang waktu menjalankan EKG ibu ini katanya orangnya mungkin nggak bisa atau gimana. Nah, saya bilang, mana saya tahu, saya bilang gitu ya. Jadi kalau bisa sih, ya kalau yang menangani kayak gini kan, tolonglah dibenerin gitu ya. Kalau memang tidak benar ya, jangan bikin orang tambah jantungan gitu loh Pak. Itu aja. Buat saya terus kemarin diperiksa lagi di Santosa lagi. Sorry, dengan dokter yang berbeda, pindah. Karena dokter yang satu kan minta harus kateterisasi. Saya nggak mau. Saya bilang karena ngomong-ngomong gitu, terus saya pindah dokter yang beda, tapi tetap di RS Santosa. Dokter RS Santosa dibilang, Ibu jantung ibu memang ada kelainan dikit, tapi dalam saat ini masih dalam kondisi aman. Nah, hasil EKG-nya itu juga bagus ya, nggak seperti yang di RSUKM menakutkan itu jadi amburadul semerawut nggak puguh gitu kayak benang ruwet Pak. Punten aja Pak, itu aja buat saya, cuma itu. Makasih. Ya, makasih Bu Maria Christine. Mungkin bisa menanggapi dok. Terima kasih Pak Bambang, izin Bu Maria. Sebelumnya mohon konfirmasi itu diminta surat apa ya Bu ya tadi? Saya kurang jelas. Saya tuh dari RSUKM ke bagian penyakit dalam. Dari penyakit dalam minta ke bagian konsul ke bagian apa ya? THT. Dari THT, nah itu ke jantung. Nah itu diminta pada saat itu masih ada dokter jantungnya, sorry ya. Karena begitu saya minta minggu depannya atau 2 minggu depannya kalau nggak salah, karena saya pada saat sore itu balik lagi ke RSUKM, kartunya dibilang, Bu, kartunya merah. Merah kenapa? Aku bilang gitu kan bingung. Ini nggak bisa dipakai, tunggu 3 hari. Nah, waktu pas 3 hari kan saya nggak sempat juga ke situ. Jadi minggu depannya. Nah, minggu depannya itu dokter jantungnya yang di RSUKM udah tidak ada. Jadi saya cukup menunggu agak lama untuk kembali ke dokter jantung yang ada di RS Santosa gitu loh.
Itu aja. Ya. Jadi mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan di awal bahwa untuk Bapak Ibu berobat ke poli yang sama itu harus ada masa tunggu 3 hari ya. Karena memang secara kita bilangnya clinical pathway ya, untuk di antara rekan-rekan medis mungkin Bapak Ibu ada sedikit yang mengerti bahwa kalau kita kasih obat, ya kan dokter bukan dukun ya, kita dalam 1 hari tidak bisa mengharapkan perubahan yang signifikan. Biasanya kita baru mengevaluasi kondisi pasien itu 3 hari. Ya, itu jadi alasan kenapa harus Bapak Ibu harus 3 hari kemudian baru bisa kontrol lagi ke poliklinik yang sama. Dan ini juga merupakan aturan yang sudah diwariskan sejak zaman InHealth ya. Beda masalah misalnya Bapak Ibu menuju ke poliklinik yang berbeda, misalnya kayak tadi ya, dari penyakit dalam ke THT, dari THT ke jantung itu menurut aturan bisa dilakukan dalam 1 hari yang sama ya. Nah, misalnya memang ada kasus-kasus khusus Bapak Ibu disuruh besoknya datang lagi, biasanya sih petugas rumah sakit akan konfirmasi dulu ke kami ya. Tapi kalau secara sistem itu memang tidak bisa kurang dari 3 hari Bapak Ibu berkunjung ke poliklinik yang sama. Mungkin rekan-rekan dari RSUKM ada yang mau ditambahkan? Untuk pertanyaan pertama, apakah sudah menjawab, Bu Maria? Jadi dari poli ke poli, bukan rumah sakit ya, dari poli misalnya kayak Ya, tadi kan saya THT, terus minta surat rujukan lagi ke RSUKM untuk ke jantung itu sebenarnya boleh ya Pak? boleh Bu, boleh. Ya. Ya tapi karena tadi dibilang seperti itu ya, jadi ya udah saya ngikutin aja aturannya. Jadi tunggu 3 hari, tapi karena saya tidak 3 hari jadi 1 minggu gitu. Nah itu yang Seharusnya seperti boleh itu. Bu. Iya, Boleh ya? iya. Nanti kalau gitu nanti tolong dikonfirmasi aja atau nanti bukan saya lagi, mungkin ada teman lagi yang seperti itu, jadi mereka bisa menindaklanjuti gitu ya. Ya. Seperti itu. Terima Gitu. kasih Bu Makasih. masukannya. Sama yang satu lagi yang untuk periksa jantung susternya kali ya di Untuk periksa RSUKM. jantung mungkin domainnya rumah sakit ya kelihatannya ya, teman-teman RSUKM. Ada yang bisa membantu menjawab mungkin? Ya kan kalau misalnya jadi semrawut begitu kan kaget saya juga dok. Punten aja ngeri gitu ngeliatnya. Itu baca hasilnya di RSUKM atau di RSGM, Bu? RSUKM. Oh, RSUKM. Hasilnya juga kayak kalau gempa bumi mah, saya karena di situ ada gempa bumi mah, pagujut gitulah ya. Pak Bambang mungkin ada dokter tua di sini dari RSUKM. Beliau lebih berwenang kelihatannya ya, karena ini MCU di luar domainnya PKM. Ya baik dok. Halo, Ya tuh kalau selamat siang. teman-teman yang lain Mungkin mah bener, kalau yang punya saya sama enggak suster yang memeriksanya gitu loh. Cuma itu aja kali ya masukannya. Iya Bu. selamat siang. Mungkin ada tambahan dari perwakilan RSUKM. Halo. Mungkin ada tambahan informasi dari perwakilan RSUKM. Kayaknya belum ada dok, belum ada. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Petrus BJ Krismanto di kolom chat untuk pemeriksaan mata, pembuatan kacamata. Apakah bisa dilakukan selain di RSUKM? Mohon maaf dok, karena
di RSUKM itu hanya hari Selasa sampai Jumat, Dok. Sedangkan jamnya juga jam 11 sampai pukul 13, Dok. Itu area waktu kerja pegawai juga. Nah, waktu dulu ada di hari Sabtu, Dok, sehingga pegawai bisa melakukan pelayanan untuk kacamata itu di hari Sabtu, Dok. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada. Nah, apakah selain di RSUKM boleh ke RS yang lain, Dok? Mungkin itu pertanyaan dari Pak Petrus ya, Pak Petrus. Iya betul Pak, soalnya kemarin staf kami itu dari jam 8 baru selesai jam setengah 2. Karena nunggu diperiksa dari pagi sampai selesai itu baru setengah 2 siang. Di hari kerja juga itu Pak. Ya, itu Pak Bambang. Iya. Saya coba Itu, Dok. jawab ya, Pak Boleh Bambang, silakan, ya. Dok. Jadi masukan Pak Petrus sebelumnya sudah pernah kami terima dari peserta yang lain bahwa di hari Sabtu tidak ada dokter spesialis mata di RSUKM. Hal ini sudah kami sampaikan ke teman-teman di RSUKM untuk diadakan dan memang masih sedang dalam proses, Pak, sehingga memang ke depannya kita harapkan bisa mengakomodasi dari kebutuhan teman-teman untuk hadirnya spesialis mata di hari Sabtu ya, di luar jam kerja. Mungkin memang untuk saat ini ada beberapa kasus yang sekiranya urgent itu kami sebenarnya sudah pernah menginformasikan ya untuk teman-teman sejawat dokter di RSGM untuk kasus-kasus selektif itu bisa dirujuk ke dokter spesialis mata di luar RSUKM ya. Contohnya kasus Pak Petrus ini, tapi hanya untuk kasus pemeriksaan visus ya. Nah, itu bisa dirujuk keluar RSUKM. Kan kita punya Santosa, punya Immanuel dan Santo Yusuf. Jadi bisa untuk satu kali pemeriksaan visus itu. Apakah cukup menjawab Pak Petrus? Tidak menjawab Pak. Yang saya tanyakan itu kan lama banget ya Pak. Jadi semacam ngabisin waktu gitu Pak. Seperti yang Pak Bambang tadi sampaikan, kalau dulu ada hari Sabtu, sekarang tidak ada gitu Pak. Gitu Dok. Kalau durasi pelayanan mungkin harusnya teman-teman RSUKM ya? Pendaftaran itu biasanya di pagi hari Pak Dok. Terus nanti dokternya kalau mungkin jam 12 kan, kalau misalnya pegawainya Maranatha kan untuk kembali ke Maranatha kan cukup mau makan waktu. Jadi mungkin mereka tuh menunggu gitu loh. Dan itu baru misalnya kalau dokternya baru praktek jam 12, bilangnya jam 11, datang setengah 12. Nah itu kan mereka nunggu gitu loh. Itu yang waktu mungkin Pak Petrus bilang lama ya. Kita kok nggak bisa datangnya jam 10 gitu. Kalau praktek dokternya jam 11 gitu loh. Itu yang bilang, yang mungkin itu ya Pak Petrus ya. Iya betul Bu. Dan kan ini lumayan jauh ya. Ya, saya sudah tangkap. Jadi memang kalau PKM ini ranahnya regulator Pak. Untuk eksekusi di lapangan lebih ke provider. Mungkin Pak Bambang di calling lagi untuk teman-teman RSUKM. Mungkin gini Pak, kalau di RS Santosa itu kan kita bisa daftar beberapa hari sebelumnya. Kita daftar kira-kira tanggal berapa, jam berapa ya gitu. Itu kan lebih enak. Kalau di RSUKM tuh nggak bisa seperti itu. Jadi pada hari itu pagi-pagi harus daftar. Kemudian ya gimana dokternya praktek gitu loh. Halo, selamat siang. Mungkin teman-teman perwakilan dari RSUKM bisa menanggapi mengenai
isu ini? Baik, perkenalkan saya Yoktaf di bagian humas marketing. Untuk menjawab hal ini, sebenarnya gini, kalau saya lihat dari kasusnya, memang kami mohon maaf memang bila ada ketidaknyamanan hal ini. Tapi memang kami untuk pendaftaran, saya ingin menjawab, memang kami bukanya dari jam 6 pagi sudah buka sebenarnya untuk hal itu. Halo, kedengaran suara saya, Pak? Iya, Kedengaran, boleh. Pak. Iya, dari jam 6 pagi sudah buka. Memang setiap pagi kami jam 6 aja sudah sampai 80 pasien. Jadi kalau memang dalam hal ini kita setiap hari khususnya pasien mata juga cukup banyak. Memang mohon maaf bila memang ada beberapa hal waktu yang mungkin antriannya mungkin agak lebih panjang. Jadi istilahnya kami sih mengharapkannya mungkin apabila berkenan bisa datangnya mungkin lebih pagi ataupun bisa konfirmasi dengan kami untuk bisa kami bantu. Memang yang beberapa dari PKM biasanya akan konfirmasi kami dengan CS juga. Nah, biasanya konfirmasi dengan CS akan membantu untuk berkomunikasi dan juga bila ada permasalahan kami juga akan membantu bila mana memang ada hal yang memang harus kami selesaikan karena kami juga kan pasti ada izin atau konfirmasi dengan bagian PKM. Nah, untuk hal ini mungkin coba kami ingin telusuri lebih dalam karena bila ada hal-hal yang seperti misalnya dalam komunikasi ataupun apa, kami ingin detail lagi. Nah, bila memang berkenan untuk berkomunikasi dengan kami, bisa menghubungi kami. Kami kan nanti kita akan tampilkan nomor telepon di kolom chat ini. Nanti kami bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu lebih lanjut kalau bila berkenan gitu. Karena lebih enak seperti itu kayaknya. Kan saya pernah ngobrol dengan yang di CS-nya RSUKM, itu jutek banget, Pak. Pokoknya itu datang pagi, nanti tunggu aja sampai dokternya praktek. Terus selesai juga memang dicepetin, tanya gitu. Tapi kan kalau datang pagi kan tadi seperti Pak Petrus bilang, makan waktu dari pagi, padahal dokternya jam 11 gitu loh. Kalau bisa daftar by phone, tanggal segini, jam segini daftar kan lebih enak. Lebih mungkin buat si pegawai juga lebih enak ya, datangnya nggak terlalu pagi gitu loh Pak. Nah, mungkin Bu, mohon maaf, mohon izin, boleh nanti saya berhubungi Ibu secara spesifik apakah dari CS kita orangnya seperti apa, karena memang kebetulan CS di bagian saya dan saya selalu mengedukasi setiap pagi dari pukul 6 pagi karena kami standby itu dari jam setengah 6 pagi Bu. Jadi kalau misalnya ada edukasi pagi, bila ada hal itu boleh komunikasi dengan saya, nanti saya akan coba follow up Ibu kira-kira siapa dan nanti akan edukasi kembali seperti itu karena kami pun istilahnya ingin jelas kembali kejadiannya kapan, mungkin kami juga saat ini sedang mencoba untuk men-track record dari beberapa rekam medis untuk mencoba kapan sih riwayatnya, nanti kami akan edukasi. Nah, mungkin bila Ibu, Bapak, atau siapapun yang dari PKM ini akan ke rumah sakit, saya akan kirimkan atau dalam kolom chat itu nomor telepon yang bisa dihubungi langsung untuk mengkonfirmasi Bu. Itu dari kami yang mungkin ya belum bisa menjawab semuanya, tapi kami bisa langsung menghubungi ataupun komunikasi langsung dengan Ibu atau Bapak seperti itu. Ya. Apabila ada hal lain, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya di sini akan kemudian kita sambil rapat juga sih, jadi sambil bisa menyimak, sambil mengkomunikasikan, dan kami langsung bahas di rekan-rekan humas marketing dan juga customer service seperti itu. Ya mungkin lagi, mewakili teman-teman yang lain, Pak Yoktaf ya. Iya, boleh. Mewakili teman-teman yang lain mungkin bisa diakomodasi Pak pelayanan di luar hari kerja Pak. Ya kebetulan Maranatha di luar hari kerja sehingga tidak mengganggu hari kerja Pak. Baik, untuk hal itu mungkin saya akan koordinasikan dengan kebijakan. Iya. Ya, halo Pak, boleh dilanjutkan? Nanti saya akan koordinasi dengan bagian yang terkait, khususnya manajemen.
Karena mungkin itu saya tidak bisa menjawab saat ini karena berhubungan dengan kebijakan. Bila mana ada kebijakan lain, misalnya misalnya saya ajukan dan mungkin di ACC, ya itu ya puji Tuhan bisa kita lakukan. Tapi untuk jawabannya mungkin tidak bisa sekarang gitu. Mohon izin, kita akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan bagian manajemen ya. Seperti itu, mungkin ada yang lagi yang bisa dibantu, Pak? Baik, Pak. Mungkin sementara itu, Pak ya. Kita berharap bagian manajemen juga boleh mengakomodasi kebutuhan teman-teman. Ya, makasih Pak. Siap. Pasti kita bantu. Nanti saya langsung kirimkan nomor kami yang dapat dihubungi. Kami akan tuliskan di kolom chat ya. Boleh Pak, makasih. Baik, siap. Baik, berikutnya mungkin Ibu di kolom chat ada Ibu Lisa Karlia. Selamat siang, izin bertanya untuk rujukan spesialis mata, apakah tidak ada di PPK 2? Sehubungan terakhir saya berobat mata, langsung diarahkan ke RS Mata Cicendo. Makasih, salam sehat selalu. Gimana dok? Boleh ditanggapi dok? Seharusnya sih seluruh provider kita punya dokter mata ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, terima kasih tadi Pak Yokta sudah membantu menjawab. RSUKM selalu berkomitmen ya, kita bersama-sama melayani. Tapi memang teman-teman khususnya di PPK 1 itu teman sejawat selalu mengkaji situasional Bapak Ibu, memang dimungkinkan ya, meskipun tidak semua kasus, teman-teman akan mengkaji dulu dari resiko, dari anamnesi dan segalanya. Itu semua provider kita ada dokter spesialis matanya. Nah ini boleh nanti ya Bu ya dijaprikan ke kami melalui hotline. Ini dokter mana yang merujuk ke Cicendo? Kemungkinan besar beliau belum atau kurang terpapar. Nanti biar kami brainstorming lagi langsung bersangkutan ya. Tapi kami jelaskan lagi RSUKM, RS Santosa, RS Immanuel, Santo Yusuf itu semuanya ada spesialis mata, jadwalnya bisa dilihat secara daring. Begitu Pak Bambang? Iya, begitu Bu Lisa. Apakah udah jelas ya? Baik, terima kasih Pak Bambang. Iya, makasih sama-sama. Berikutnya juga ini kebanyakan mengenai pelayanan mata dok nih. Ada dari Bu Rita Maukar juga untuk pemeriksaan mata, apakah bisa rujukan dari RSGM langsung ke RS Santosa dok? Sudah dijawab ya Pak Bambang ya. Dimungkinkan dengan mengkaji pasien kasus per kasus ya, gitu seperti itu. Iya. Begitu Bu Rita, mungkin. Maksudnya dok ya tetap harus ke rumah sakit UKM dulu? Enggak Bu, nanti teman-teman kami yang di RSUKM tentu mengkaji Bu, misalnya katakanlah ternyata harus cepat dan yang memang terdekatnya dengan domisili itu Santosa. Nah itu teman-teman dokter di PPK 1 yang akan menentukannya Bu, ya atau tidak ke Santosa atau ke Immanuel atau ke RSUKM. Itu adalah kewenangan dari sejawat kami Bu, seperti itu. Oh, berarti dari RSGM-nya ya dok. Kan sebelumnya saya habis operasi karena retina saya jatuh. Nah itu kan sebelum pindah ke PPKM langsung ke Santosa. Begitu mau kontrol nggak boleh, harus ke rumah sakit UKM. Jadi saya memang akhirnya nggak berani kontrol lagi gitu. Nah sekarang ini apakah dari RSGM saya minta rujukan bisa langsung ke rumah sakit Santosa nih? Ibu bawa surat kontrol aja, bukan berarti ada surat kontrolnya ya dari Santosa dulu ya. Silahkan ditunjukkan. Udah lewat dok, karena udah lama. Nggak apa-apa, dibawa aja Bu. Ya, itu akan jadi pertimbangan penting untuk teman sejawat menentukan ya atau tidaknya seperti itu. Bu? Iya. Halo? Ya. Iya. Dibawa aja surat rujukannya meskipun sudah surat kontrol, maaf.
meskipun sudah lama di bawah saja. Itu akan menjadi pertimbangan penting untuk teman sejawat menentukan kemana ibu akan dirujuk seperti itu. Oh iya. Jadi bisa dari, sebetulnya kalau ada hal-hal seperti itu, dari rumah sakit RSGM, maksudnya dari RSGM bisa langsung ke Santosa ya, Dok? Dimungkinkan, Bu. Tapi saya tidak bisa jawab ya atau tidak, harus melihat kasusnya dulu, Bu. Harus diperiksa dulu, seperti itu, Bu. Ya, bagaimana Bu Rita? Apakah bisa mewakili pertanyaannya tadi, terjawab pertanyaannya tadi? Dimungkinkan ya Bu, tapi ya dari pihak RSGM-nya harus ada pengecekan dulu ya Dok ya, kasus per kasusnya ya. Seperti itu Pak. Ya. Begitu Bu Rita. Baik, ya Bu Rita. Ya Bu Rita, ada tanggapan? Sudah Pak. Sudah, ya baik, makasih. Berikutnya Dok dari Pak Budi. Ketika dirujuk ke RS, apakah bisa pilih RS terdekat dari RS yang sudah bekerja sama dengan PKM? Jadi pesertanya bisa pilih nggak Dok? Jadi rujukan itu esensinya adalah penyerahan pasien dari satu vaskes ke vaskes lainnya. Tentu saja perujukan ini kewenangan dari dokter yang bersangkutan menimbang regulasi ya. Bapak Ibu, selain regulasi juga ada kebijakan. Kita harus ingat bahwa pelayanan PKM ini adalah oleh Maranatha ya. Jadi kita punya 2 unit rumah sakit, RSGM dan RSUKM. Ya, di situ oleh Maranatha, kemudian diberikan kepada Sivitas Maranatha untuk Maranatha, ya, dan dari Maranatha dari PTKM, sehingga memang prioritas untuk rujukan ini adalah RSGM dan RSUKM, ya. Katakanlah ternyata ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bisa diakomodasi. Yang paling gampang aja, misalnya Bapak baru selesai rawat inap nih, operasi appendix di rumah sakit X. Tentu saja kita tidak memaksakan Bapak harus kontrol pasca rawat inap ke RSUKM. Itu tidak logis dan tidak etis. Sehingga Bapak akan kita rujuk ke RSX yang mengoperasi Bapak situ. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk rumah sakit terdekat ya kita arahkan dulu ya Pak ya, sebisa mungkin memang ke RSUKM dan RSGM. Kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu tolong disampaikan saja sama teman sejawat. Kalau memang memenuhi pertimbangan sejawat, tentu kita dengarkan. Tapi kalau memang kendalanya hanya jarak, mungkin mohon maaf, kita punya regulasi yang sudah digariskan ya sama pemberi fasilitas. Seperti itu, Pak. Ya, baik, mungkin bisa menjawab ya Pak Budi. Berikutnya yang Resen, ya Pak Budi. Ya, pertimbangannya sih memang jarak ya gitu. Tapi kalau memang jarak tidak jadi pertimbangan, ya mau nggak mau harus ke RSKM dulu berarti kan gitu. Ya Pak. Iya Pak Budi, seperti itu Bu. Ya, berikutnya ada yang Resen, Pak Untung. Silakan Pak Untung Prasetyo. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Bambang dan Dr. Daniel ya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, saya ingin menyampaikan mungkin ini bisa jadi satu masukan juga atau apa ya, pokoknya ya semuanya agar supaya bisa menjadi satu yang mendukung PKM jadi lebih baik lagi. Mungkin yang pertama adalah ketersediaan vaskes tingkat 1 yang saat ini vaskes tingkat 1 yang saat ini memang
hanya sedikit ya dok ya. Kalau dulu waktu kita menggunakan BPJS itu kan vaskes tingkat satunya memang banyak. Jadi ketika kita ada sakit atau gimana itu kita bisa mengambil vaskes tingkat satunya yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Nah kalau sekarang berarti kan kalau nggak ke RSGM, ke UKM itu untuk jarak yang paling dekat dengan tempat tinggal saya. Gitu yang pertama itu. Yang keduanya ini saya bercerita, mungkin ini juga cerita lama, tapi semoga cerita ini juga bisa jadi sesuatu yang bisa untuk membuat PKM lebih baik lagi gitu. Jadi gini, waktu itu kan saya Jovanis jantung itu udah tahun 2020 ya. Jadi waktu itu masih menggunakan yang inhale. Jadi saya berobat lancar ke Rumah Sakit Mitra Kasih. Gitu. Setelah menggunakan PKM ini kan otomatis saya harus ke rumah sakit rujukan dari PKM ini. Waktu itu saya ke Rumah Sakit UKM. Nah, pada saat saya ke rumah sakit UKM itu, sebelumnya saya sudah jadi kebiasaan saya setiap kali saya mau ke rumah sakit itu saya akan menanyakan dulu sehari sebelumnya apakah dokternya ada atau tidak gitu. Nah, ketika saya waktu itu saya mau ke rumah sakit UKM, ini kejadian yang pertama, waktu itu dibilang katanya ada, dokternya ada gitu. Jadi saya langsung dari rumah ke rumah sakit UKM itu yang jaraknya cukup jauh juga gitu. Saya ke sana, ternyata pas sampai sana dokternya itu nggak ada. Dokternya katanya cuti melahirkan. Nah, setelah itu pada akhirnya saya ya nggak bisa ditangani di sana dan kemudian saya akhirnya tetap harus bisa berobat di hari itu dan kemudian saya dirujuk ke Rumah Sakit Immanuel. Dan sampai sekarang saya dokter jantungnya di Rumah Sakit Immanuel dengan Dokter Puji. Kemudian kejadian yang kedua, berapa bulan kemudian setelah itu, waktu itu mau ke dokter mata untuk saya, istri, dan anak, dan satu anak lagi mau ke dokter spesialis kulit. Itu sama, sehari sebelumnya juga saya sudah telepon dulu gitu. Nah, kemudian pas hari H kami datang ke sana rombongan ya, sampai di sana ternyata dokter kulitnya nggak ada dan dokter matanya pun nggak ada. Pada saat itu ya, pada akhirnya saya minta rujukan lagi gitu. Kemudian dirujuk lagi ke Immanuel yang pada waktu itu saya di rumah sakit UKM juga udah cukup lama ya menunggunya. Kemudian sampai dengan saya mendapatkan rujukan kembali ke rumah sakit Immanuel itu udah jam berapa? Udah cukup siang sih. Padahal saya sampai di sana juga termasuk pagi gitu. Nah pada akhirnya saya balik lagi ke rumah sakit Immanuel. Itu perjalanan kan nggak dekat juga dan lumayan macet. Hingga akhirnya dilayanilah di rumah sakit Immanuel. Tapi ya itu akhirnya saya selesai dilayani di rumah sakit Immanuel itu sampai jam 3:30 sore. Jadi hampir seharian saya di rumah sakit gitu. Nah, itu terus yang ketiganya waktu itu saya bulan apa ya kalau nggak salah bulan Desember selesai dari dokter jantung, saya dikasih resep ke apotek gitu. Nah, dari apotek itu tiba-tiba dari bagian apoteknya itu bilang katanya, Pak, ini sekarang harus minta persetujuan lagi. Bapak harus turun lagi ke lantai 1 untuk mendapatkan persetujuan dari PKM gitu. Loh, Bu, biasanya saya kan nggak seperti itu. Ini biasanya kan langsung disetujui gitu. Itu dulu waktu aturan inhealth, sekarang udah bukan aturan inhealth lagi. Ini aturannya PKM, katanya begitu. Kemudian pada akhirnya ya udahlah saya ikuti. Saya turun ke bawah gitu. Turun ke bawah saya harus ngantri lagi untuk mendapatkan persetujuan yang mana persetujuannya itu kan harus dikirim ke PKM melalui WA. Kemudian saya juga menunggu jawaban dari PKM-nya setelah beberapa saat ya, itu cukup waktu juga gitu. Baru dikasih jawaban, kemudian saya baru boleh ke apotek lagi. Kembali ke apotek, saya perlu waktu lagi di apotek untuk ngantri lagi, begitu lamanya gitu. Kebayangnya kan kita orang sakit suruh naik turun ke lantai 2, lantai 1 itu kan cukup lumayan ini juga gitu ya. Jadi kayaknya itu jadi rada-rada ribet. Tapi memang waktu itu saya langsung sampaikan ke PKM melalui WhatsApp dan waktu itu dijawab. Dan kemudian bulan berikutnya ketika saya ke dokter jantung kembali memang sudah nggak diperlakukan seperti itu. Ya itu mungkin jadi satu pelajaran buat
PKM agar supaya lebih memperbaiki lagi ke depannya gitu. Jadi setidaknya kita akan lebih lebih terlayani dengan baik dan dengan lebih mudah gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Untung masukannya. Ada mau ditanggapi, Dok? Boleh sedikit ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Untung, terima kasih. Ini masukannya sangat berharga. Bapak Ibu mungkin bisa belajar dari Pak Untung ya. Memang benar alur yang sudah ditempuh oleh Pak Untung untuk mendapatkan haknya sebagai peserta PKM, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dirujuk ke satu rumah sakit, tetapi tidak ada dokter di rumah sakit tersebut, itu Bapak Ibu berhak minta dirujuk ke rumah sakit yang lainnya. Ya, memang sebaiknya yang dilakukan Pak Untung sudah benar ya, sehari sebelumnya melakukan konfirmasi untuk dokter yang bersangkutan. Untuk kehadiran dokter mungkin nanti teman-teman dari rumah sakit yang membantu menjawab ya. Tapi kurang lebihnya seperti tadi ya, Bapak Ibu, alur yang memang benar ya. Jadi dirujuk dulu ke provider internal, tidak ada di provider internal. Misalnya sekarang kan di RSUKM kalau tidak salah itu tidak ada dokter jantung. Nah, ini Pak Untung kalau kontrol itu boleh langsung ke Immanuel karena memang tidak ada dokter jantung di provider internal. Nah, itu rujukannya berlaku 3 bulan ya. Nah, untuk masalah persetujuan obat, untuk memang terjadi ini kebijakan dari Immanuel Pak sebenarnya. Itu ada pergantian manajer farmasinya. Untuk yang baru seperti kasus Pak Untung dengan nilai nominal transaksi di atas 1 juta itu memang harus meminta clearance dulu ya, meminta pertanggungan dari penjamin. Hal ini tidak dialami PKM saja, tapi juga semua penjamin Pak yang besar-besar ya, Pertamina, PKM, InHealth seperti itu kurang lebihnya. Manakala memang sudah menjadi obat rutin seperti kasusnya Pak Untung, kan ini jadi obat rutin ya bulan kedua ketiga itu sudah tidak diperlakukan yang sama. Ini kalau kebijakan provider luar memang agak sulit diintervensi, tapi kita akan selalu cari celah untuk mempermudah. Nah, untuk ketersediaan Vaskes 1, mungkin Bapak Ibu yang Pak Untung boleh kira-kira di daerah mana yang butuh ya, tapi tentu saja dengan menimbang bahwa ini adalah kebutuhan yang memang urgent, karena kan kita sebenarnya bekerja di lingkungan Maranatha yang memang sudah tersedia. Tapi misalnya katakanlah ternyata Bapak Ibu sering remote kerjanya sehingga butuh Vaskes PPK 1 yang kira-kira urgent, itu silahkan di WA-kan ke hotline kami. Mungkin sudah ada, Pak Bu, daerah sini jauh loh kalau saya GM, silahkan diusulkan, nanti kami coba usulkan ke pemegang kebijakan ya untuk ketersediaan PPK 1. Ya, memang PPK 1 saat ini seperti tadi diutarakan Pak Untung memang hanya ada 3 ya, RSGM Maranatha, RSUKM, dan Elim. Nah, itu kalau memang dirasa kurang silahkan WA, nanti kami tampung, kami seleksi berdasarkan lokasi apakah memang harus ditambah atau bagaimana kebijakannya seperti itu. Untuk kehadiran dokter mungkin rekan-rekan dari RSUKM ya, kalau itu domainnya bukan di PKM. Terima kasih Pak Bambang. Baik Dok, makasih informasi tanggapannya terhadap pertanyaan Pak Untung. Pak Untung masih ada atau sudah kita beralih ke yang lain? Iya, terima kasih. Sudah menjawab ya. Katanya semoga kedepannya bisa semakin lebih mudah dan semakin lebih baik. Iya, makasih Pak Untung. Terima kasih. Berikutnya di kolom chat dari Ibu Natalia SPM. Ini selamat siang. Izin bertanya, kalau
obat di RSGM kosong, kemanakah kita bisa menebus obatnya? Apakah masih bisa ke apotek Surapati? Itu dok pertanyaannya. Kalau obat di RSGM kosong, Nomor ya. Surapati. Ya, baik Bu Natalia ya. Natalia, Kalau ya. ya kebenaran di provider tidak hanya di RSGM itu tidak tersedia, itu Bapak Ibu kita masih bekerja sama dengan apotek Surapati ya, masih seperti model yang dahulu InHealth, itu bisa via WA atau bisa via onsite ya, kita datangi ke sana dengan membawa kopi resep obat yang belum ditebus seperti itu ya. Untuk ini mungkin ada nomor WA Surapati bisa membantu Bapak Ibu, mereka melayani delivery ya, apa namanya, sistem antar ya. Ini ada nomornya, nanti teman-teman akan tulis di kolom chat. Saya bacakan sekilas 0813 2047 1347. Yaitu bisa digunakan untuk obat-obatan yang tidak tersedia di rumah sakit provider yang lain. Demikian Pak. Iya. Jadi sebelumnya resepnya di foto dulu ya dok ya, dikirim ke WA Ya, Surapati betul. tersebut ya. Ya, itu Bu Natalia mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Dr. Daniel. Iya. Berikutnya dari Pak Ridwan Juliawan, dok. Dia hanya memastikan saja katanya. Berarti untuk kasus IGD bisa datang ke RS terdekat dan memakai kartu PKM di PPK 2 tersebut yang telah bekerja sama tanpa harus reimburse. Nah, seperti itu, dok. Betul sekali Pak Bambang. Iya. Jadi untuk kasus-kasus gawat darurat, itu silahkan datang ke IGD rumah sakit yang tadi sudah disebutkan di atas ya. Nah itu tidak perlu reimburse, jadi langsung ditanggung oleh PKM. Demikian Pak Bambang. Mungkin pertanyaan lanjutannya dok, mungkin kalau selain rumah sakit yang telah kerjasama tadi, jadi kasus IGD-nya di rumah sakit selain yang sudah bekerja sama tadi, selain Immanuel, selain Santo Yusuf, selain RS UKM atau RS Santosa Sentral, itu dok. Itu tetap harus ada reimburse gitu dok. Harus reimburse Pak kalau di luar PPK yang sudah kerjasama Pak. Iya, baik dok, makasih. Begitu Pak Ridwan, jawaban dari pertanyaannya. Lalu dari Pak Andi Ahamzah, nah ini mungkin tadi juga udah disampaikan untuk RS Santosa Kopo, Pak Andi, sejauh ini masih belum kerjasama ya dok ya. Ya diharapkan ke depan, ya diharapkan ke depan mungkin menambah jumlah provider dari PKM ya dok ya. Ya, itu Pak Andi. Berikutnya dari Pak Arman Coneng nih dok. Dari Pak Arman Coneng, udah kok ini sebentar berpindah. Dari Pak Arman Coneng tadi, tadi mungkin udah disampaikan juga untuk Pak Arman Coneng bahwa RS yang menjadi mitra PKM apa saja dan apakah pelayanan untuk umum atau hanya tertentu saja. Itu udah disampaikan juga, mungkin boleh disampaikan ulang dok. Mungkin ada yang terlambat masuk tadi. Siap Pak Bambang. Jadi Bapak Ibu untuk PPK 1, jadi vaskes pertama yang harus Bapak Ibu datangi apabila dalam keadaan sakit itu ada RSGM, ada RSUKM, ada klinik Elim di Jenderal Sudirman. Kemudian apabila Bapak Ibu harus ke rumah sakit itu ada RS Santosa Sentral Kebonjati ya. Kemudian ada RS Immanuel,
ada RS Santo Yusuf. Santo Yusuf itu mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ada di terusan Ahmad Yani ke sana. Kemudian dalam waktu dekat kita sedang penjajakan ya dengan RSCK Kota Baru. Kemudian RS yang pasti RSUKM dan RSGM. Sebenarnya untuk kasus gawat darurat itu masih bisa kalau memang lokasinya dekat dengan Rumah Sakit Boromius, itu kita ada PKS juga dengan Boromius. Tapi untuk rawat jalan dan rawat inap reguler itu Silver dan Blue tidak bisa ke Boromius. Demikian provider-provider yang sudah kerjasama dengan kita, Pak. Iya, terima kasih Dok. Pak Arman mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Arman ya. Baik, berikutnya ke kolom chat ada pertanyaan dari Dr. Hartini Tiono. Dok, bila mendapat rujukan dari dokter RSUKM ke dokter yang lebih kompeten di RS lain untuk kasus tertentu, apakah reimburse diganti full? Nah ini Dok, penggantian reimburse-nya apakah full atau sesuai aturan? Ya. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, perujukan selama disertai dengan berkas yang lengkap dan sesuai dengan indikasi itu akan diberikan penggantian. Tapi ini ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Di sini ada dokter yang lebih kompeten dalam artian mohon maaf Bapak Ibu, kita kalau merujuk itu kan misalnya dari penyakit dalam ke konsulen gastro seperti itu ya. Jadi tidak dari penyakit dalam ke penyakit dalam lagi seperti itu. Ya, nanti penggantian yang diberikan adalah misalnya dirujuknya keluar dari provider yang sudah ditentukan ya. Memang ada beberapa konsulen yang tidak ada di Santosa ya. Santosa adalah provider yang paling lengkap saat ini karena dia tipe A. Dan ternyata masih ada beberapa disiplin ilmu yang tidak ada di situ, sehingga memang harus dirujuk keluar. Itu nanti akan kita berikan penggantian sesuai dengan tarif di provider kita. Misalnya berarti SP2 ya, itu spesialis 2. Misalnya spesialis 2 tarif di provider kita 300.000, tapi yang bersangkutan di rumah sakit lain ditagih 500.000. Yang kita berikan penggantian adalah 300.000 sesuai dengan tarif spesialis 2 yang ada di provider kita. Seperti itu kurang lebih, semoga cukup jelas. Ya mungkin itu Dok, Dr. Hartini, semoga tadi jelas jawaban dari Dr. Dania bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ada dari Pak Heru Susanto. Ini selamat siang, Dok. Bagaimana kalau mesti dilihat perkembangan jantung saya dirujuk dengan CT scan yang ada di RS Santosa Kopo? Apakah menggunakan PKM atau BPJS? Mohon penjelasannya. Jadi Pak Heru ini Dok, dia dirujuk dengan CT scan yang ada di RS Santosa Kopo, katanya Dok. Ya. Nah, sebaiknya menggunakan PKM atau BPJS, Dok? Jadi memang PKM ini diakui dia cakupannya sangat luas ya Pak. Tapi ada batasannya untuk Bapak Ibu dengan kartu blue dan gold, dengan silver, maaf. Siapa? Yaitu pemeriksaan canggih ini tidak dijamin untuk kasus-kasus tertentu. Sehingga untuk CT scan, MRI, tadi sudah disebutkan, atau ESWL, nah itu tidak ditanggung tindakannya oleh PKM. Kalau Bapak Ibu
memaksakan menggunakan PKM, PKM hanya menjamin biaya pendukungnya saja. Misalnya Bapak Ibu harus di CT scan hari ini, kami akan menjamin hanya untuk biaya rawat inap hari ini. Sedangkan tindakan CT scan-nya menjadi tanggungan dari Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian sehingga kami sangat menyarankan yang tadi sudah ditanyakan ya sama siapa tadi, itu adalah menggunakan COB, ya. Ini sudah dilakukan oleh beberapa peserta. Jadi tindakannya misalnya melakukan kateterisasi jantung, karena itu tidak ditanggung ya. Itu menggunakan BPJS, pendukungnya menggunakan PKM, sehingga peserta juga bebas biaya, kualitas tidak terkurangi. Nah, maka dari itu di sini butuh kerjasama dari Bapak Ibu, ya. Jadi selain dari menggunakan PKM, menggunakan BPJS, effortnya itu Bapak Ibu adalah mencari rujukan ke rumah sakit bersangkutan, gitu. Saya rasa itu manfaat dari COB ya, kita menggabungkan BPJS dan PKM. Ya, kalau mau BPJS full juga silahkan, tidak dilarang, meskipun memang mungkin kalau BPJS full mungkin ada kelebihan-kelebihannya. Nah, itu saat kita mengoptimalisasi PKM yang kita miliki. Jadi saling melengkapi lah kedua-duanya, bukannya tidak ada batasan. Begitu Pak Bambang, Pak Heru. Ya. Terima kasih Dok. Mungkin Pak Heru itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Heru. Oke, yang berikutnya dari Pak Ajat Sudrajat, Dok. Ini berkaitan dengan penggantian klaim kacamata katanya. Kok lama keluarnya katanya, Dok? Ya, untuk klaim kacamata sebenarnya kami mempunyai standar itu 14 hari kerja Pak Bambang ya. Cuma seperti kita ketahui kita sama-sama kerja di Maranatha itu ada siklus keuangan ya Pak ya. Jadi kita juga kita diproses 14 hari. Setelah 14 hari diproses di PKM itu akan mengikuti siklus keuangan yang ada di YPTKM. Nah, ini juga membutuhkan waktu. Tapi sejauh ini sih saya lihat tidak ada yang lebih dari 1 bulan ya untuk penggantian klaim kacamata. Seperti itu, Pak. Ya, ya Dok. Ya, Pak Ajat bisa terjawab ya pertanyaannya. Jadi ada proses yang harus dilakukan Pak Ajat. Ya, mohon sabar menunggu. Berikutnya Dok dari Ibu Rosa nih Dok. Ini terkait dengan ini Dok. Ini PK3 Dok. Selamat siang. Ternyata kalau ke UGD menggunakan PK3 itu tidak ditanggung full. Tetap pakai plafon untuk biaya dokter dan obat-obatan di UGD-nya. Jadi ini agak bukan PKM Dok, tapi ada keluarganya, anggota keluarga dari Bu Rosa ini yang ke UGD Dok, dan PK3 ini ya mungkin usulan kita juga Dok, bagaimana kalau plafonnya itu atau tidak ada plafon bahkan sama sekali dilayani gitu Dok. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Memang PK3 saat ini sedang dalam proses review ya, menimbang masukan. Ini masukan Pak Bambang akan kami sampaikan, masukan Bu Rosa juga. Ya memang untuk saat ini PK3 itu menggunakan model plafon per dokter, per pos pembiayaan, dokter, obat, pemeriksaan penunjang, dan lain-lain itu masing-masing ada batasan-batasannya sesuai dengan tabel yang sudah di-upload di web DSDI ya Pak Bambang ya, ada ya? Iya, ada. Nah, itu untuk saat ini masih berlaku seperti itu. Ya, mungkin itu Bu Rosa ya. Jadi
ada tabel untuk pelayanan PK3 ini terkait dengan plafon. Ya, semoga harapan kita pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, Dok. Nggak ada plafon lagi, tapi dilayani dengan penuh. Ya, itu mungkin harapan dari kita semua. Berikutnya dari Pak Maniar, Dok. Maniar Pakpahan. Selamat siang, Dok. Karena hal khusus, boleh nggak PPK 1-nya dilakukan online atau surat rujukan terbit diambil keluarga? Terus pasien langsung ke PPK 2. Contohnya dengan alasan ingin langsung ke spesialis anak, di mana si anaknya ini alergi, Dok. Itu kasusnya seperti itu, Dok. Apakah bisa rujukannya secara online atau diambil oleh keluarga gitu, Dok? Ya, pada prinsipnya Pak Maniar dan Bapak Ibu, pemeriksaan dokter kepada pasien itu adalah judulnya pemeriksaan fisik. Ya, jadi ada beberapa kondisi di mana dokter harus ada secara fisik baik dokter maupun pasien. Tapi kami PKM bekerja sama dengan dalam hal ini yang sudah siap adalah RSGM Maranatha, itu sudah diadakan telemedicine, ya sudah kurang lebih sekitar 10 sampai 20 peserta yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi memang tidak semua kasus bisa dilayani melalui telemedicine, ya. Jadi telemedicine itu seperti Halodoc ya, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan. Nanti rekan kami akan menuliskan kontak RSGM, juga ada hadir di sini rekan-rekan dari RSGM mungkin bisa membantu menambahkan. Itu ada beberapa layanan yang bisa dilayani melalui telemedicine via RSGM ini, ya, antara lain konsultasi, kemudian pemberian obat. Cuma yang harus diperhatikan adalah adanya ongkir atau biaya pengiriman obat. Nah, dalam beberapa kasus yang memang dokter memungkinkan memberikan rujukan, itu bisa diberikan rujukan secara telemedicine, tentu saja dengan ongkir yang mungkin agak sedikit lebih ya, karena perlu pertimbangan bahwa berkas ini harus dikirimkan ke dokter, kemudian dokter mengirimkan kembali dan dikirimkan ke pasien. Karena memang tanda tangan basah untuk rujukan itu wajib sesuai dengan Permenkes tentang rekam medis. Nah itu bisa dimungkinkan, tapi memang harus dengan pertimbangan dari teman sejawat. Manakala teman sejawat mengatakan, oh ini saya harus periksa dulu secara fisik, itulah yang harus dilakukan, yaitu hadir secara fisik. Jadi memang tidak semua kasus bisa dilayani secara telemedicine. Nanti nomornya akan di-share di bawah. Mungkin teman-teman RSGM mau menambahkan untuk telemedicine? Halo, selamat siang. Dari perwakilan RSGM, boleh menambahkan terkait dengan telemedicine? Baik, selamat sore Pak Bambang, Dr. Daniel, dan seluruh peserta PKM. Mohon izin menambahkan Pak Bambang untuk dan Dr. Daniel terkait tentang telemedicine, betul sesuai yang disampaikan oleh Dr. Daniel. Saat ini kami RSGM Maranatha sudah menerima dan melayani pemeriksaan secara telemedicine. Kalau tadi terkait tentang surat rujukan online ya, betul, itu tadi sesuai dengan yang disampaikan Dr. Daniel juga sudah bisa dilayani, hanya memang ongkirnya itu menjadi tanggungan ya, maksudnya karena tidak termasuk. Nah, untuk telemedicine sendiri nanti juga bisa dilakukan dengan mendaftar terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi biasanya kita melakukan penerima pendaftaran itu H-1 untuk melakukan telemedicine, kecuali memang ada apabila
dalam kondisi tertentu, semisal seperti kondisi darurat dan di mana dokternya dibutuhkan dengan segera, itu bisa juga dilakukan telemedicine. Hanya memang untuk kondisi darurat kami lebih mengarahkan untuk tidak dilakukan telemedicine, namun langsung ke IGD seperti itu. Nah, untuk alur telemedicine sendiri sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan alur PKM secara datang secara langsung. Yang berbeda itu hanya memang tidak ada secara fisik. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu akan melakukan kontak melalui WhatsApp ke nomor customer care kami. Lalu kemudian itu nanti akan diberikan jadwal. Nah, nanti setelah disepakati jadwalnya sudah sepakat, pada hari H itu nanti akan dihubungi untuk dilakukan telemedicine, bisa melalui bermacam metode. Biasanya sih yang paling banyak digunakan adalah Zoom meeting. Nanti di situ akan bisa berkonsultasi langsung dengan dokter yang terkait. Seperti itu mungkin. Mohon maaf lupa izin memperkenalkan, saya dengan Eko, saya dari Kepala Bagian Pemasaran dan Teknologi Informasi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pak Nata. Maka Bapak Ibu bila ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Eko dari perwakilan RSGM. Pak Maniar, mungkin itu dari pertanyaan Pak Maniar, apakah mau ditanggapi? Cukup Pak Bambang atau nuhun? Iya, jadi Pak Eko harus ini dulu ya, untuk telemedicine ada daftar dulu ya Pak Eko ya? Iya betul Pak, karena nanti biasanya kalau telemedicine itu memang menyesuaikan juga dengan jadwal dari pasien dan jadwal dari dokter juga Pak. Hanya memang untuk apabila misalnya terjadi, kadang ada juga ya Pak ya, kasus darurat misalnya. Paling sering biasanya kami kalau kasus darurat itu memang berhubungan dengan gigi mulut Pak. Kadang kalau gigi mulut itu misalnya daruratnya berhubungan dengan tiba-tiba berdarah atau misalnya ada yang mungkin tambalan lepas dan sebagaimana itu. Kadang kan ada mungkin lokasinya jauh, agak repot ya Pak kalau sebatas penanganan pertama itu harus ke RSGM langsung, sementara sebetulnya kasusnya bisa dibilang tidak terlalu darurat. Nah itu bisa melalui fitur telemedicine Pak. Gitu nanti ada dokternya nanti yang akan menerima nanti akan dilakukan penanganan pertama yang disesuaikan dengan kasusnya Pak. Demikian. Ya, makasih Iya sih Pak Pak. Eko. Mohon Pak, saya potong Pak. Berharapnya sih Pak pada hari H-nya gitu, kalau misalkan kejadian, contoh lah ya, anak kan sering demam, apalagi cuaca kayak gini nih. Pertama terkait dengan jarak dari rumah saya antara PPK 1 dengan PPK 2 itu lebih dekat ke PPK 2 Pak, Santo Yusuf misalnya. Jadi telemedicine aja PPK 1 dan berharap memang dokter di pas pemeriksaan itu merelakan aja langsung kami ke PPK 2 gitu pengennya. Karena yang namanya demam apalagi 239 koma itu nggak bisa dilama-lama lagi. Perjalanan dari rumah ke PPK 1 jauh sekali Pak, macet Pak, apalagi Pasteur, apalagi kalau udah weekend, udahlah. Jadi alangkah bagusnya mungkin teman sejawatnya atau para dokter-dokter diedukasi untuk keluarga yang minta langsung ke PPK 2 dengan alasan-alasan yang urgent, mungkin bisa diberikan izin gitu Pak. Terima kasih. Ya, boleh ditanggapi Pak Eko? Ya, baik. Terima kasih Pak Maniar masukannya. Itu Pak, kebetulan kami juga memang agak sedikit kesulitan yang memang kalau misalnya ada rujukan di hari yang sama ya. Hanya menanggapi kasus Pak Maniar tadi mungkin lebih terkait memang apalagi untuk anak ya dengan kondisi demam apalagi yang sakit, memang harapannya adalah bisa diterima oleh ke dokter, minimal bisa bertemu dengan dokter dari poli ya Pak ya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya dalam kondisi kasus seperti itu, Pak Maniar nggak apa-apa coba di chat dulu aja Pak Maniar nanti ke nomor customer care RSGM, nanti akan saya share juga di Mali, di chat maksudnya nomor customer care RSGM yang akan melayani telemedicine. Pak Maniar juga bisa lihat di website maupun di Instagram kami. Biasanya kalau misalnya ternyata kasusnya urgent, memang
minimal membutuhkan karena apalagi tadi terkendala jarak ya gitu. Kami akan menyesuaikan dengan jadwal polinya sih Pak. Gitu selama itu dokter polinya ternyata dalam kondisi apa namanya pasiennya tidak penuh dan tidak lama itu bisa ditangani dan kami juga memang ada dokter IGD yang standby. Jadi kalau misalnya diperlukan itu bisa dilakukan Pak. Nanti coba kalau misalnya ada misalnya ada kejadian tertentu boleh coba dicek dulu aja Pak gitu. Karena kalau melihat kami juga kasusnya. Demikian mungkin Pak. Oke, siap Pak. Atur nuhun Pak. Ya, sama-sama Pak. Iya, makasih Pak Eko. Pak Maniar udah terjawab ya. Mungkin Bapak Ibu nggak terasa waktu sudah kita hampir 2 jam di Zoom meeting ini. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab. Bolehlah mungkin ke hotline daripada PKM ya Dok ya. Di 085280800373 mungkin. Atau bisa langsung ke PKM di lantai 7 ya Dok ya. Ini masih ada banyak pertanyaan yang di kolom chat. Mungkin ada teman-teman juga yang belum puas tadi di online ini. Boleh langsung ke hotline ya Dok ya. Hotline PKM ada di kolom chat juga. Begitu juga dari marketing RSUKM udah menyampaikan nomornya yang bisa dihubungi ya. Dan ada dari RSGM juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa kontak nomor-nomor tersebut jika masih ada pertanyaan yang mau disampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum disampaikan atau belum terjawab. Sehubungan dengan waktu, sekali lagi saya mohon maaf. Bisa disampaikan lewat hotline dari masing-masing provider atau hotline PKM. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk terima kasih Dok untuk Sama-sama Pak. pemaparannya tadi juga jawaban atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk Pak Eko, perwakilan dari RSGM, juga Pak Yoktap, perwakilan dari RSUKM yang telah membantu menanggapi pertanyaan teman-teman. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu, berhubung waktu jadi kolom diskusi kita tutup. Di kolom chat ada link untuk presensi, bisa Bapak Ibu isi. Kita kasih waktu untuk mengisi link presensi tersebut. Ada di bit.ly DHS PKM 220223 ya. Itu untuk link presensi, boleh Bapak Ibu isi. Kita kasih waktu. Baik Bapak Ibu, sebelum doa penutup, kita akan foto bersama dulu. Silahkan dibuka kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Silahkan.
Ya, baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Ada 8 lembar. Ya, 1, 2, 3, ada 8 halaman. Halaman pertama 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman keempat 1, 2, 3. Halaman kelima 1, 2, 3. Halaman keenam 1, 2, 3. Halaman ketujuh 1, 2, 3. Halaman ke-8 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sesi foto sudah selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Moses. Jadi kita akan akhiri sesi Zoom meeting mengenai sosialisasi PKM ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Moses Haryanto Kamagi STMM. Silakan Pak Moses. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran secara online pada sore hari ini. Kita akan tutup sosialisasi kita pada sore hari ini dan izinkan saya tutup dengan doa. Doa saya akan bawakan secara Kristiani, yang lain silakan mengikuti. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk sama-sama mendengarkan materi sosialisasi dari PKM, juga untuk sesi diskusi. Kami bersyukur Tuhan, biar apapun yang kami sudah bicarakan pada sore hari ini itu bisa membawa kebaikan bagi kami, juga membawa kemajuan bagi PKM secara khususnya dalam melayani setiap pegawai di Universitas Kristen Maranatha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Berkati kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini, juga aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Moses, terima kasih Dr. Daniel, Terima kasih Bapak Pak Ibu, Eko, Dr. Pak Daniel. Yosaf, terima kasih Bapak Ibu semuanya juga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Zoom meeting ini. Makasih sambutannya tadi, juga perwakilan dari yayasan, terima kasih.